Anda mungkin punya anak yang sudah dewasa ini. Punya pengalaman mungkin, punya ayah yang kasar, punya ibu yang kasar. Dan mungkin sudah membentuk Anda menjadi satu orang yang perilaku tidak baik. Maka sekarang berubah dong. Jangan sampai kita melakukan kesalahan atas dasar kesalahan orang, maka itu orang tidak cerdas. Mungkin dia berkata, ayahku salah kasar kepadaku, ibuku salah. Tapi saya tidak boleh dong jadi korban. Saya ngerti, sadar, saya akan berubah dong. Bagaimana? Kita sudah dewasa, kalau anak-anak kecil ya itu tadi ke bawah. Tapi sudah dewasa, saya dikasari ibu saya dikasari ayah saya. Lalu bagaimana saya itu? Agar saya tidak terkenang-kenang dengan kekasaran ayah saya, kekasaran ibu saya, dan sebagainya. Sebagai anak yang sudah dewasa, maka berpikir, tutup itu semua dengan kebaikan ayahmu dan ibundamu. Redam, supaya tidak muncul dendam di dalam diri sana. Sebab kalau ada di dalam diri anak itu sebuah dendam, maka itu adalah bibit kehancuran yang telah ditanamkan oleh setan ke orang tersebut. Jadi dari kita sudah berpikir bahwasanya, oh ayah saya salah. Pertama adalah saya tidak boleh jadi seperti itu, saya pastikan oke. Tapi aku tidak boleh membesarkan kesalahan ayah di hatiku. Saya tidak boleh berhujah untuk melakukan kesalahan karena kesalahan orang lain. Karena dia begitu maka saya begini, nggak boleh. Karena ayah saya begitu maka anak saya gini, oh enggak dong. Karena ayah saya berbuat salah, oh enggak. Ayah saya tidak baik dengan saya, ibu saya tidak baik dengan saya. Saya berpikir, saya ngaji, saya belajar, saya harus baik kepada ayah saya. Maka keinginan berbuat baik kepada ayah yang kasar atau ibu yang kasar tadi, maka sesungguhnya itu akan menjadi penawar. Lalu akan hilang dendam, hilang amarah, maka menjadi anak yang solehah. Jadi tadi sama, kebaikan yang kita lakukan akan menawarkan. Kesalahan-kesalahan orang tersebut. Pastikan kalau ada orang berbuat salah kepada Anda, lalu Anda dengan nyantai, lalu Anda balas dengan kebaikan, lalu Anda membiasakan dengan itu, Anda menjadi orang kebal, sehingga Anda mudah berbuat baik. Apalagi kepada ibunda, sejahat-jahatnya ibunda, kebaikan yang nggak bisa Anda Anda bandingkan, nggak bisa. Sejahat apapun kejelekan seorang ibunda dibanding dengan sesaat waktu melahirkan, nggak akan bisa terbayarkan. Nggak bisa, nggak sebanding. Maka tolong koreksi semuanya. Makanya tadi pertanyaan menarik. Ibunya kasar. Anaknya masih kecil, cuman takut terkenang di saat dewasa. Sudah dewasa harus paham. Nggak boleh menuruti kerusakan hatinya itu dengan ibundanya, lalu mempermasalahkan dengan ayahandanya. Allah, na'udzubillah. Kalau orang semacam itu, dia adalah niat sengsara, niat celaka. Anda ini ibu yang baik ya. Dengan kekurangan Anda segera sadar. Lalu Anda ingin berusaha untuk menyelesaikannya. Nasihat buat semuanya, tidak semestinya seperti itu kita memperlakukan anak. Tidak semestinya kita memperlakukan anak dengan seperti itu. Dengan kekerasan, dengan kalimat yang keras, dan sebagainya. Kita harus memperlakukan mereka dengan kelembutan terlebih dahulu. Cuma namanya manusia ada kalanya dia keras. Maka sebisa mungkin segera dikurangi. Kalau begitu caranya begini. Porsi lembutmu perbanyak, maka porsi kerasmu akan berkurang. Sudah. Ini kunci. Jadi berlemah lembut dan dengan anak lebih banyak, maka secara otomatis nanti kekasaran itu akan terpangkas. Pastikan. Mulai dari di saat datang anak, kita peluk, kita ini, kita bonceng, kita ini terus. Maka perbanyaklah porsi. Ini teori dohir ya. Teori batinnya adalah minta kepada Allah agar lembutkan hati. Dan minta kepada Allah agar bisa lemah lembut dengan anak. Tapi teori dohirnya semacam ini. Kita sudah menyiapkan mungkin anak pulang sekolah, nanti aku pertama harus nyambut dia, meluk dia. Kemudian ini, itu, dan terus begitu. Sehingga kalau Anda sudah punya program untuk memuliakan anak, lembut dengan mereka, jadi yang diprogram oleh setan untuk marah itu kalah habis waktunya. Kan waktu 24 jam. Jika Anda bertemu dengan anak-anak 11 kali, maka ketahuilah 11 kali sudah Anda rencanakan saya harus melakukan kebaikan. Kalau jebol hanya 1-2. Tapi terus Anda berusaha semacam itu. Dan begitulah cara kita di dalam menyelesaikan permasalahan itu ya. Ya. Seperti kita bertobat dosa. Ya. Saya masih sering melakukan dosa, bagaimana ini? Harus tobat. Susah. Ya sudah, perbanyaklah berbuat baik. Nanti akan hilang dosa itu. Jadi berubah berbuat baik. Seperti itu.